Hey Google, bikin robot vacuum cleaner. Begin command. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. So hari ini gue bakal bahas satu produk pribadi, yaitu robot vacuum cleaner. Nah, jadi hari ini gue bakal bahas gimana sih pengalaman gue dan experience gue dilayanin robot satu ini kurang lebih selama 1 bulan, dan gue juga akan bahas dari segi unboxingnya. Jadi kita bakal dapetin apa aja sih dari box yang sebesar ini. Dan penasaran seperti apa? Langsung aja kita mulai. Let's go! Oke, ini dia robot vacuum cleaner. Ini besar banget guys, dan yap, lumayan berat guys. Oke, dan kita lihat di keterangan di sini di boxnya ada tulisan Bardi. Di bagian sini ada keterangan Bardi prototype product 1 year warranty. Oke, di bagian atas ada keterangan bisa works with Amazon Alexa, Google Assistant, powered by Tuya, dan juga bisa works with Siri, Android, dan iOS. Dan langsung aja coba kita lihat dalamnya seperti apa. Let's go. Di sini ada keterangan clean, so excellent. Jadi pertama kali kalian sudah disambut oleh buku panduan. Dan di sini ada spesifikasinya guys yang lebih detailnya. Dan next langsung kita coba cek di sini. Oke, di sini tuh lembut banget guys. Ini tuh kayak buat dipel kali ya harusnya ya. Dia lembut banget, dan di sini kan bakal dapat satu sebagai ekstranya ya, kayak buat digantiinnya nanti ya. Jadi while satu dipakai, satunya kalian mungkin bisa buat cuci atau buat kalian simpan. Dan satunya ini sudah terpasang di sini guys. Dan cara untuk pasangnya itu tinggal kalian seperti ini aja sih. Gitu. Jadi dia kayak udah ada karetnya di sini. Dan di sini tempat kalian nanti pastinya jangan sampai kena air. Di sini ada tandanya guys. Jangan sampai kena air. Dan keeps dry intinya. Nextnya kalian juga bakal dapetin ini mungkin semacam filter ya. Oke, semacam filternya warna putih di sini. Oke, dan di sini kan juga bakal dapetin remote-nya guys. Ini mirip remote TV ya, atau remote DVD player gitu lah. Keren sih. Baterainya adalah yang tipe yang A3 guys. Jadi cukup kalian masukin 2 baterai A3, nanti dia sudah bisa nyala remote-nya. Sudah bisa digunakan. Nextnya kita cek lagi di sini ada adaptor buat charging. Nah, di sini adalah AC/DC sampai input 100 sampai 240 volt dengan frekuensi 500 sampai 60 Hz. Outputnya 22 volt, 1 ampere dengan colokan yang seperti ini guys. Oke, ini untuk baterainya. Jadi kan bakal dapetin baterai untuk remote-nya 2 baterai A3. Di sini tuh kan bakal dapetin lagi kayak ini buat sapu-sapunya sih guys. Nanti kan si barang ini, si cerdik ini dia bakal bisa nyapu sama ngepel lah ya ibaratnya. Nah, jadi kira-kira ini tuh untuk nyapu-nyapunya guys. Dia bisa kayak muter-muter seperti itu. Seperti ini gitu. Oke. Dan nextnya ini adalah charging docknya guys. Jadi colokannya itu nanti harusnya kan tinggal colokin. Nah, di sini guys, seperti itu. Dan ini kan colokin ke listrik aja. Dan nantinya ini akan menjadi charging docknya si bot ini, si vacuum ini, si robot ini. Dan harusnya nanti dia bisa balik lagi ke sini untuk ngecharge sendiri ya guys ya. Dan di sini ada keterangan apa aja. 22 volt untuk inputnya, input current 1 ampere dengan rated power 30 watt. Ini untuk desain, sekilas dia itu minimalis, warna hitam dan ramping, jadi nggak makan tempat. Intinya dia kayak kecil banget. Kalau di compare ke tangan gue, sebenarnya tangan gue ya seukuran lah ya. Oke, intinya dia nggak makan tempat, jadi kalau misalkan ditaruh di pojokan gitu ya it's fine gitu. Oke, ini yang terakhir, kita akan mendapatkan robot vakumnya. Oke, first impression guys. Nice, sebenarnya dia desainnya bagus. Dia desainnya itu kayak minimalis dan yep, keren sih. Nah, di bagian bawah, dia itu kayak udah ada yang tadi tuh guys. Yang kayak buat nyapunya, udah ada 2. Mungkin tadi tuh kayak serepnya aja. Dan di sini ada 2 roda. Harusnya nanti dibuat nyedot. Semua debu-debunya akan masuk lewat sini. Dan di sini ada keterangan model S2 series. Karena kita tahu Body itu ada series yang pertama juga guys. Nah, yang rating power 30 watt
inputnya sekian dan baterainya itu 2600 mAh. Oke, dan kira-kira ngecasnya itu tadi pas gue baca sekitar 3-4 jam guys. Oke, nice. Ini harusnya nanti bisa dibuka juga sih gitu, tinggal ditarik dua gini aja. Oke, tinggal bisa dipasang lagi. Sip, itu first impression ya. Dan di sini juga dia mostly plastik, ini plastik, dan di sini dia agak matte, jadi harusnya nggak gampang kena jiplakan jempol tuh, dia nggak stick jari itu dia nggak kena jiplak. Kalau di bagian sininya dia plastik, yep, tapi tetap kelihatan elegan guys. Jadi untuk bagian bawah guys, di sini tuh ada kayak cliff sensornya, jadi untuk make sure dia itu nggak jatuh ke bagian bawah permukaan, kayak misalkan kan ada tangga gitu ya guys ya. Jadi di sini untuk make sure dia nggak jatuh. Ini cliff sensornya. Terus ini adalah baterainya guys, ada letaknya di sini. Dan juga di sini ada lagi dustnya guys. Intinya nanti debu-debu dust boxnya itu semua debunya bakal kesimpan ke sini. Dan juga di sini adalah water tanknya guys. Jadi kalau misalkan mau ngepel pakai itu, jadi untuk ngisi airnya di sini. Dan nanti kalau misalkan mau nyapu nanti semuanya pakai simpennya di sini guys. Dan di sini juga ada kayak saklar on off-nya. Jadi kalau misalkan pengen nyalain matiin lewat sini guys. Dan kalau misalnya mau langsung cas bisa juga langsung ke sini. Kalau mau pakai dock tinggal ke sini aja guys. Nanti dia akan kayak posisi ngecasnya, dia akan kembali ke rumah seperti ini guys. Ya guys, tadi tuh kira-kira untuk unboxingnya, dan sekarang gimana sih pengalaman gua dilainin robot selama 1 bulan. Yang pastinya menarik banget. Karena ibaratnya biasanya mungkin dilainin sama mbak ataupun kita nyapu sendiri dan ngepel sendiri. Dan sekarang ibaratnya kita udah nyantai-nyantai aja. Tinggal duduk nonton TV ataupun browsing internet dan ada aja yang gerak untuk nyapu dan ngepel sendiri gitu. Awal-awal feelingnya agak aneh dan agak sedikit worry gitu. Apakah dia bisa benar-benar bersihin dan nyapu dan ngepel sampai sedetail itu. Jadi awal-awal pas saat gue mulai operasi buat dia nyapu, nah dia itu kan kayak bakal bisa nyapu sendiri tuh. Dia bakal ngelilingin rumah kita. Karena kalau misalnya tadi kalian lihat unboxingnya, di depan ini dia punya bagian kayak kamera gitulah untuk nge-mapping ruangan kita secara 3D. Jadi sebenarnya dia tahu tuh guys ruangan kita itu sebesar apa, dia bisa mappingin lah intinya. Jadi dia bisa punya petanya dan dia bisa simpan ke dalam memorinya gitu. Jadi suatu saat kalau dia mau ngepel lagi, mau nyapu lagi, dia udah tahu ruangan kita tuh sebesar apa dan areanya tuh bagian mana aja gitu. Nah, juga ada fitur lain lagi seperti kita bisa kasih tembok virtual dan sebagainya. Intinya, gue nggak nyangka ternyata dia bisa benar-benar nyapu. Dan contohnya gue juga pernah ke kantong bahan makanan atau minuman, dia juga bisa bantuin gue untuk nyapu dan ngepel. Jadi ada satu fitur namanya spiral. Jadi dia bisa fokusin untuk nyapu di satu titik itu aja. Dia bakal kayak melingkar di situ sampai benar-benar bersih guys. Tapi intinya kalau misalkan kalian nggak mau pilih spiral, kalian pilih yang smart mode, dia bakal ngelilingin aja tuh ruangan kalian dan dia bakal nge-save aja. Dan besok paginya lagi, gue tinggal nyalain lagi smart dan dia akan ngebersihin ulang lagi. Seperti itu guys. Nah, untuk misalnya kalian mau ngepel, itu juga kalian bisa isi airnya. Dan ingat jangan sampai kesiram bagian-bagian yang nggak boleh kesiram air. Dan kalian bisa ganti si alat pelnya itu guys. Dan kalian bisa cuci lagi, kalian bisa pasang lagi ulang. Intinya gampang banget lah untuk operasiinnya. Nah, ngomong-ngomong untuk operasiinnya, si robot vacuum cleaner ini kita punya banyak opsi nih guys. Dari yang kita bisa lewat aplikasi, bisa juga lewat remote, dan yang ketiga kita pastinya lewat Google Home. Itu keren banget guys, atau Google Nest Mini. Nah, kalau misalnya aplikasi, pastinya kita jadi bisa kontrol lewat manapun dan kapanpun guys. Jadi kita bisa lihat si robot vacuum cleaner itu udah di posisi mana. Kalau misalkan ribet lewat aplikasi, kita misalkan pengen kasih ke nenek kita, kakek kita mau pakai, ataupun anak kita masih kecil pengen pakai, bisa juga gitu, pakai remote aja. Cuma nanti perlu diarahin ke infrarednya, kayak gitu. Kalau misalkan nggak mau ribet lagi, remote kita nggak tahu di mana dan HP kita nggak tahu di mana, ya udah tinggal suruh Google aja untuk suruh dia mulai ataupun stop untuk nyapu dan ngepelnya. Hey Google, bikin robot vacuum cleaner. Begin command. Intinya convenient banget lah, udah dibikin canggih seperti itu karena udah terintegrasi sama si Google Assistant, Alexa, dan lain sebagainya. Keren banget guys.
Dan juga gue sempat worry ketika dia pada saat mau ngepel kan ada bagian yang ada tangga tuh guys. Gue takut dia jatuh lah. Dan ternyata dia nggak jatuh. Kenapa? Karena memang pas kalian lihat pada saat unboxing, di bagian bawahnya itu dia punya sensor-sensornya guys. Jadi dia tahu lah, ini tuh udah bagian yang dia bakal jatuh, dan dia akan move back lagi supaya dia nggak terjatuh guys. Kalian tenang aja, dia mau di lantai 2, lantai 3, kalian mau taruh di sana, dia ngepel sendiri aja, dia nggak bakal falling down, dia nggak bakal jatuh guys. Dan juga ketika dia melihat barang di depannya, dia nggak akan benar-benar kencang banget dan benturin itu, karena dia punya, ya tadi gue bilang, dia punya si kamera ini untuk punya sensor. Dan apabila dia bakal nabrak, dia punya kayak shocknya gitu guys. Jadi kalau misalnya kita dibentur, nggak bakal kencang banget, jadi nggak bakal bikin diri sendiri lecet ataupun benda yang ditabrak jadi lecet. Intinya dia smart banget. Mau ibaratnya gini, rumah gua itu sebenarnya nggak gitu besar dan jadinya ruangan tuh agak sempit. Peletakan barang-barangnya tuh lumayan random banget. Awalnya gue worry ya guys ya, apakah dia bisa benar-benar nyapu ruangan gua gitu. Memang this is smart. It has a camera there. Dia bisa gerak ke kiri, ke kanan, ke tengah-tengahnya. Even yang paling surprisingnya adalah dia bisa ke kolong-kolong gitu, ke kolong meja, ke kolong kasur, itu even possible juga gitu, asalkan kasurnya nggak gitu rendah. Itu dia possible untuk ke sana-sana. Jadi yang bisa gue bilang, kadang kalau kita sebagai manusia gitu ya, kita pengen nyapu bagian situ, pengen ngepel bagian situ tuh effort banget gitu untuk dorong-dorong ataupun pengen nyapu sampai bersih. Dan kita tinggal lepasin aja si robot vacuum cleaner ini, biarin si robot ini yang nyapu dan ngepel bagian itu guys. Intinya sudut-sudut ruangan yang agak susah diraih sampai situ, si robot ini bisa nyapu sampai sana. Jadi intinya yang bisa gue bilang adalah, sekarang ini emang lagi susah banget, lagi zaman covid kayak gini, untuk cari pembantu juga emang lagi susah. Jadi dengan ada robot vacuum cleaner ini, to be honest, ngebantu banget sih. Jadi akhirnya punya seseorang lah, pengganti seseorang gitu untuk ngebersihin gitu. Dan jadinya punya waktu yang lebih lagi untuk yang lain gitu. Nah, ngomong-ngomong soal dia bisa capek atau enggak sih kayak manusia, ya pasti bisa lah ya, kayak dia punya baterainya gitu. Nah, cuman baterainya lumayan kuat juga, jadi dia bisa tahan lumayan lama. Dan tapi kalau misalkan kalian pengen nge-charge dia, kalian bisa langsung klik aja return to home gitu untuk ke docking charge-nya. Dan kalau misalkan dia udah habis sendiri, sebenarnya dia juga bisa balik sendiri ke tempat charge-nya juga guys. Jadi intinya udah didesain se-smart itu supaya ya kalau misalkan dia emang udah capek, dia bisa balik lagi lah ke tempat dia untuk dia istirahat dan tidur gitulah. Tapi intinya kalau dia udah charge lagi, dia udah segar lagi gitu ya, udah full lagi ibaratnya, dia bisa balik lagi untuk bertugas. Kira-kira seperti itu. Ya guys, jadi itu tadi kira-kira pengalaman gue selama 1 bulan dilayanin sama si robot ini. Tapi intinya masih banyak lagi sih guys fitur-fitur dari si robot vacuum cleaner ini guys. Cuman kalau mau diceritain semuanya pasti bakal panjang banget. Tadi gue cuman highlight beberapa aja. Nah, FYI produk ini juga masih prototype guys. Dan tenang aja, Buddy bakal terus dengan feedback kita. Dan pastinya nantinya kan tinggal update aplikasi kalian aja di App Store ataupun Google Play. Dan Buddy akan terus improve produk ini untuk lebih canggih lagi guys. Oke guys, kayak gitu aja videonya. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Dan jangan lupa untuk like jika kalian suka. Dan share ke teman-teman kalian. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk subscribe. See you in the next video. Bye-bye.